Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membaca pertanyaan dari saudara Rohendi dari Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Indonesia. Pertanyaannya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya bekerja sebagai seorang sales di perusahaan jasa higien dan sanitasi. Kontrak sewa pengharum ruangan, toilet, sabun cuci tangan, dan lain-lain. Pertanyaannya, yang pertama, customernya banyak di segmen perbankan, leasing, karaoke, spa, atau tempat pijat, hiburan malam. Yang kedua, kontrak atau kerjasama di beberapa customer ada fee untuk perorangan, bukan untuk perusahaan atau instansi, agar bisa kerjasama atau perpanjangan kontrak. Halalkah pekerjaan saya, Ustadz? Apa yang harus saya lakukan? Jazakallahu khairah. Taib. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apabila ada pekerjaan yang sebenarnya dihalalkan, tapi ternyata orang yang kita ajak kerjasama akan menggunakan hal tersebut untuk sesuatu yang diharamkan, untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pekerjaan yang asalnya halal tersebut menjadi diharamkan. Kenapa demikian? Karena larangan berta'awun dalam dosa dan keburukan. Memang yang kita jual adalah pewangi ruangan, sesuatu yang halal, bahkan dianjurkan di dalam Islam. Tapi ketika pengharum ruangan tersebut kebanyakan, atau kita jual kepada orang yang akan menggunakannya untuk keburukan, dan kita tahu, maka kita menjadi tidak boleh menjualnya kepada orang tersebut. Karena kita sudah tahu bahwa orang itu akan menggunakannya untuk keburukan. Disinilah ada nilai berta'awun dalam dosa dan kezaliman. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan sampai kalian melakukan ta'awun, saling membantu dalam dosa dan kezaliman. Maka apabila ternyata memang kebanyakan konsumennya seperti itu, maka ini bisa dijadikan sebagai rujukan hukum. Hukum itu dikembalikan kepada keadaan biasa. Al-'adatu muhakkamah. Kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai standar hukum. Biasanya digunakan untuk keburukan. Biasanya konsumennya akan menggunakannya untuk yang tidak baik. Maka hukum dikembalikan ke sini. Adapun sebagian kecil ada yang menggunakannya untuk sesuatu yang tidak diharamkan, maka itu tidak dianggap. Yang dianggap adalah keadaan mayoritasnya. Maka bagi penanya, apabila memang ingin membersihkan rizkinya, maka sebaiknya meninggalkan pekerjaan tersebut dan mencari lahan pekerjaan yang lain. Dan yakinlah bahwa rizki yang menjadi jatah kita tidak akan berkurang dengan kita meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pertanyaan yang kedua, tentang adanya fee
yang diperuntukkan secara perorangan. Padahal orang tersebut bekerja di bawah instansi atau di bawah perusahaan atau di bawah lembaga tertentu. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, fee yang seperti ini pada asalnya diharamkan. Ya, pada asalnya diharamkan, termasuk di antara harta khianat. Kecuali apabila ada sesuatu yang membolehkan, yaitu ketika sisi khianatnya hilang. Misalnya, pimpinan instansi, pimpinan perusahaan membolehkannya, mengatakan silahkan para pekerja mengambil fee dari orang-orang yang bekerja sama dengan instansi kita, tidak ada masalah. Atau misalnya pekerja tersebut yang dikasih fee meminta izin atau ya meminta atau bertanya kepada pimpinannya, Pak, ini saya mendapatkan fee seperti ini, bolehkah saya ambil? Kemudian pimpinannya mengatakan tidak ada masalah, ambil saja. Dengan seperti ini sisi khianat menjadi hilang. Dan ketika sisi khianat hilang, maka itu menjadi dibolehkan. Ya. Seperti banyak ya di lapangan tempat pencucian mobil. Biasanya gajinya kecil. Dan orang yang punya pencucian mobil itu memang merasa sangat sedikit dalam memberikan gaji kepada para pekerjanya. Akhirnya mereka membolehkan para pekerjanya untuk mendapatkan tambahan dari para pelanggannya. Kalau memang ada izin dari pemilik tempat kerja, dari pimpinan untuk mendapatkan fee yang seperti itu, maka yang seperti ini menjadi dibolehkan. Kalau belum ada itu semuanya, maka pada asalnya diharamkan dan termasuk di antara harta yang diambil dengan cara khianat. Demikian, wallahu ta'ala a'lam.